lagi sama kita. Aku Risma. Aku Ica. Dan kita ketemu lagi di podcast yang belum ada namanya ini. Betul, jadi kalian jangan lupa komen, kasih kita nama, karena kita belum punya nama, sedih banget. Oke. Sekarang kita udah kedatangan tamu yang luar biasa nih, Karisma. Ada siapa sih? Siapa? Boleh perkenalan diri dulu. Oke. Kita sambut nih Ibu Aisyah. Hai, salam kenal semuanya. Aisyah. Ibu Aisyah dari divisi apa, Bu? Oke, dari divisi rekrutmen. Oke. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang apa sih, Karisma? Tentang psikologi ya khususnya ya, Bu ya. Dan Iya. mungkin bisa dijelasin Ibu di sini karyawan ATT Group udah berapa lama kerja di sini? Oke, terima kasih untuk Karisma dan Kak Ica nih kesempatannya udah ngundang di acara podcastnya Karisma dan Kak Ica. Oke, untuk saya menjadi karyawan di ATT Group kurang lebih selama hampir 2 tahun ya. Dan awal mula, boleh sedikit cerita nggak? Boleh banget, Bu, di sini Oke, enjoy. untuk awal mulanya sebagai POD dan mulai dari join di ATT itu di bulan Juni dan per tanggal 1 Oktober itu tepatnya mulai pindah ke Departemen Rekrutmen seperti itu sampai saat ini. Oke, berarti Ibu udah lama banget ya, Bu, di bidang HR per HR-an ini ya, Bu ya. Ibu juga lulusan psikologi S2 ya, Bu ya? Iya, betul. Wah, kita bisa konsul-konsul nih, Karisma. Mumpung ada psikolog ya kan? Mungkin mau konsul tentang mental health kali ya, apa gimana Tentang nih? percintaan boleh, Bu? Boleh banget. Karir, Bu, gimana karir nih? Karir boleh banget. Boleh, kalau sepenglihatan Ibu kita orangnya gimana? Bisa kalau psikologi ditanya kayak gitu ya, Bu ya? Ibu Iya. sering ngalamin kayak gitu gak, Bu? Sering banget, biasanya ditanyain orangnya kayak apa sih gitu. Iya. Padahal cuma ngelihat gesturnya doang, kita udah langsung bisa menilai orangnya seperti apa. Oh, kalau aku kayak gitu. Cenayang gitu ya lebih iya, tepatnya keren gitu. juga ya. Padahal di dalam psikologi kita nggak melihat orang berdasarkan gestur doang, tapi ada beberapa tes pendukung untuk mengetahui kepribadian seseorang, Kak Ica dan Karisma. Tesnya apa aja tuh, Bu, kalau boleh tahu? Oke, tesnya itu ada beberapa mulai dari intelijensi, terus sikap kerja sampai juga dengan kepribadian. Oke, boleh dijelasin lagi nggak, Bu, lebih detailnya? Kalau tes yang pertama intelijensi itu tesnya kayak gimana nih, Bu? Mungkin ada banyak teman-teman yang belum tahu. Oke, intelijensi itu ada banyak macamnya ya, mulai dari intelijensi umum, terus juga ada yang per kategori, mulai melihat logika berpikir, analisa, dan berbagai aspek lainnya. Oke. Kalau yang satu lagi apa, Bu, tadi? Sikap kerja. Iya. Sikap kerja itu kayak gimana? Oke, sikap kerja itu kita bisa ngelihat terkait daya tahan seseorang ketika mendapatkan pekerjaan dengan waktu tertentu dan juga cukup banyak loadnya. Kadang kan kita juga di dunia kerja nggak cuma menghandle satu pekerjaan ya, kita Iya, mesti bener. multitasking nih gitu. Setuju. Gitu. Dan juga seberapa cepat, karena kan namanya juga perusahaan pasti deadline-nya lumayan cukup tinggi. Iya. Seperti itu. Sehingga tempo kerja kita juga harus cepat. Dan yang terakhir nih, Bu, kalau yang terakhir apa tadi, Bu, namanya? Kepribadian. Kepribadian itu gimana? Ini pasti banyak banget ya, Karisma ya, yang kayak kepribadian aku tuh apa ya? Kayak Gitu. gimana? Apakah aku ganda? Karena banyak, Bu, kalau misalnya dia dari senang terus tiba-tiba sedih, langsung merasa kepribadiannya ganda, Bu. Apakah itu benar, Bu? Oke, kalau kepribadian itu sebenarnya berbagai macam jenisnya ya, Iya. gitu. Kita bisa ngelihat dari cara dia berinteraksi dengan lingkungan sekitar, terus terkait dengan stabilitas emosinya, seperti itu. Oh, nanti diukur ya, Bu ya? Iya, dilihat dalam bentuknya biasanya ada namanya Warteg test, Warteg terus test. DAM dan HTP seperti itu. Oh, Luar oke. biasa banget. Jadi bukan sebutannya psikolog itu cenayang ya, teman-teman. Iya ya, teman-teman, karena berdasarkan tes. Balik lagi ya, betul, Bu? Iya. Tuh, oke. Tapi ngomong-ngomong Ica psikolog juga kan? Iya, betul. Belum psikolog, belum. Jurusannya? Iya, Jurusannya apa nih? psikologi, tapi belum lulus. Oke. Semangat Oke. terus ya untuk jadi Terima kasih, psikolog. Bu. Nanti kan terinspirasi dari Bu Aisyah. Siapa tahu PNS 2 ya, Bu. Seru gak, Bu, S2? Wah, S2 seru banget, banyak banget challenge-nya dan tantangannya. Contohnya, Bu, salah satu. Oke, jadi
waktu S2 itu challenge-nya luar biasa. Kita tuh kalau di S1 kan belajarnya lebih ke banyak teori ya, dan nggak melaksanakan praktek gitu. Betul. Kan. Nah, di dalam S2 ini waktu saya mendapatkan peminatan mayor dan minor. Dan mayor itu lebih terkait spesialisasi yang kita akan ambil gitu. Jadi kita nggak cuma belajar teori, kita juga ngelakuin praktek. Dan biasanya untuk semesternya itu lebih singkat, seperti itu Karisma dan Kak Ica gitu. Misalnya kalau di PIO kita harus mengambil beberapa kasus, mulai dari individu, ada kategorinya, individu, terus kelompok dan sistem seperti itu. Karena PIO ya. Iya. Karena ada sistem karena kita organisasi ya. Betul. Dan juga kita juga ada minoring, yaitu untuk pengambilan klinis. Nah, biasanya kita ngambil programnya ini di kayak model panti sosial, terus kita bisa ke rutan Salemba, ke rutan-rutan atau ke penjara seperti itu. Kalau ke rumah sakit jiwa? Bisa banget ke rumah sakit Bu. jiwa. Tapi biasanya challenge-nya kalau di rumah sakit jiwa itu kita nggak bisa melakukan tes karena kan mereka khusus ya, jadi kita harus sesuai dengan moodnya mereka. Lebih susah mana tuh Bu di antara itu? Sebenarnya setiap bagian itu punya challenge masing-masing ya. Kebetulan saat itu saya nggak ngerasain di RSJ sih, saya ngambilnya di penjara dan di Panti Werda. Panti Werda, oke. Keren banget nih Ibu nih. Kalau boleh tahu nih Bu, di sini kan Ibu memilih jurusan psikologi. Nah, menurut Ibu Aisyah tuh apa yang menurut Ibu psikologi itu menarik sehingga Ibu tuh memilih jurusan tersebut? Gitu. Langsung terjun di psikologi nih Bu. Sebenarnya awalnya saya cita-cita pengen jadi dokter kayak Karisma. Luar biasa. Tapi tidak kesampaian. Sehingga akhirnya saya melihat psikologi ilmu yang menarik juga karena terkait juga belajar terkait tentang seseorang dan juga berkaitan juga dengan orang banyak dan juga ada sedikit terkait dengan klinis gitu. Awalnya waktu S1 saya tertariknya ngambilnya klinis, tapi seiring berjalan dan kadang kita juga ngelihat prospek kedepannya ya bisnis, sehingga akhirnya saya pilih untuk pindah ke PIO seperti itu. Karena lebih banyak ininya ya Bu. Kalau klinis bukannya harus ini lagi ya Bu ya? Apakah lebih dispesifikin lagi? Sekarang kalau klinis dia lebih spesifik dan jatuhnya masuk ke kedokteran karena surat izin prakteknya. Jadi seorang psikolog dia punya surat izin praktek nih. Jadi walaupun saya nggak bisa dapat surat izin praktek kayak dokter, seenggaknya saya dapat surat izin praktek juga mendekati dokter gitu. Iya sama ya. Jadi kalau klinis dia surat izin prakteknya ada lagi di luar SIPP teman-teman. Namanya SIPP ya? SIPP untuk psikolognya dan klinis itu ada lagi sebutan lainnya. Banyak ya Bu, berarti lebih ribet kalau nggak ribet juga sih, maksudnya lebih banyak rigid, prosesnya. Prosesnya lebih rigid ke klinis karena klinis itu hampir lebih di bawah naungan Kementerian Kesehatan kalau nggak salah. Iya. Oke Bu, gimana sih Bu perjalanan Ibu nih sampai Ibu ada di titik ini menjadi seorang psikolog di perusahaan? Apakah ini termasuk salah satu cita-cita Ibu yang sebenarnya? Oke. Sebenarnya ini termasuk cita-cita ya, gitu. Jadi waktu awal kuliah setelah lulus S1, pertama kali dapat kerja, saya ngerasain, kok ternyata enak ya kerja di perusahaan gitu. Tantangannya lebih banyak, ketemu banyak orang gitu kan, lebih luas skupnya gitu. Sehingga akhirnya saya memutuskan mengambil S2 Magister Profesi jurusan PIO gitu. Nah, terus sampai titik saat ini, ya balik lagi ya, semua kan dengan proses dari yang dilaluin. Saya nggak mungkin sampai titik saat ini kalau nggak ngejalanin dulu tahapannya, mulai dari kita magang dan itu kan magang awalnya juga nggak segampang itu ya. Misalnya awal mulanya kita mencari tempat magang, dan magang itu kan nggak gampang ya, itu harus pindah ke perusahaan-perusahaan, terus kita juga ngambil kasus, dan kasusnya itu juga nggak gampang. Kadang misalnya kita udah dapat kasusnya, ternyata pas sidang nggak oke gitu. Dan yang paling saya berasa banget bisa sampai titik saat ini dan mungkin sempet hampir pengen nyerah itu ketika saya ngerjain tesis saat itu gitu. Karena saat ngikut tesis itu kan biasanya kita kalau hidup ada ujiannya ya gitu. Nah terus saat itu saya diuji di waktu yang samaan itu ternyata
keluarga saya ada yang terkena musibah, sehingga jadi kayak semacam mati rasa. Oh. Dan di saat itu saya harus bisa ngejar antara kelar tesis dan juga saya kelar kuliah. Dan ternyata saya udah kelar nih kuliah saya, udah tinggal ujian tesis gitu. Pas saya daftar ternyata saat itu sidang udah tutup teman-teman. Dan saya harus nunggu 1 semester. Untuk sidang dong, Bu? Iya. Oke. Gitu. Dan jadinya akhirnya dan saya ternyata kena aturan baru di mana harus nerbitin jurnal internasional. Dan saat itu saya udah pengen nyerah tuh gitu. Tapi akhirnya udah pengen nyerah nih. Tapi saya di challenge nih kalau di saya kita harus kelar dulu untuk kuliah, baru bisa lanjut untuk baru bisa melanjutkan kehidupan pribadi. Tahu nggak kehidupan pribadi? Biasa kan ya kalau orang tua lah, tuntutan orang tua. Sampai akhirnya saya udah putus asa dan ternyata saya coba dapat kerja dan saya mengisi waktu kekecewaan saya dengan kerja saat itu dan akhirnya sampai saya bisa ujian tesis gitu. Seperti itu sih. Luar biasa ya perjuangan Bu Aisyah sampai di titik ini ya Bu ya. Sampai akhirnya saya bisa di sini. Sampai akhirnya setelah lulus itu saya kena pengurangan pegawai kalau nggak salah. Terus udah gitu saya menikah, 2 tahun saya off sampai akhirnya saya bekerja lagi dan semua itu harus adaptasi karena kan saya sempat di rumah itu 2 tahun kalau nggak salah gitu. Dan itu harus beradaptasi lagi mulai dari belajar bikin report laporan gitu. Pasti ada salah sampai akhirnya mau nyerah tuh saya perbaikin, saya belajar lagi sampai akhirnya bisa sampai titik sekarang seperti itu. Luar biasa keren. Nah, berarti dari situ gimana cara Ibu menerapkan work life balance antara kuliah sama kerjaan juga tuh, Bu? Oke, saat itu sebenarnya untuk kuliah saat itu sebenarnya udah clear ya. Jadi sebenarnya lebih kayak kita tunggu sidang aja dan membuat jurnal internasional. Biasanya saya ngebaginya ketika udah pulang kerja itu saya baru mulai membuat jurnal. Dan di hari Sabtu biasanya saya untuk waktu pribadi gitu. Biasanya mungkin setiap orang kan punya toleransi untuk kehidupan pribadinya sendiri-sendiri. Ada yang mungkin senang jalan-jalan gitu. Tapi kalau saya cukup di rumah dengan tidur aja itu udah menjadi hal yang luar biasa. Udah nge-recharge ya Bu energinya lagi. Oke, itu banyak sih yang kayak gitu Bu. Kalau ngalihinnya kita lagi capek kerja jalan-jalan ya Kak, ada juga yang pengennya di rumah aja tidur gitu. Saya yang kedua tuh. Saya pengennya tidur. Itu bukan jalan-jalan. Iya, kalau saya pengennya tidur. Kalau saya pengennya tidur Bu. Tapi tuntutan teman-teman saya yang selalu mengajak saya Bu. Gitu. Oke. Selanjutnya nih Bu, tantangan terbesar selama Ibu menjadi psikolog tuh apa Bu? Oke. Tantangan terbesar karena saya kebetulan di PIO ya. Iya. Lebih kita memastikan menggali setiap posisi atau setiap kandidat yang melamar itu sesuai dengan posisi yang kita butuhkan. Gitu. Caranya gimana? Biasanya kita matchingin antara hasil tes psikologi dengan hasil interview. Karena kan kadang mungkin ada yang di dalam tes psikologinya dia lagi nggak fit nih gitu. Tapi itu tidak menjadi dasar seseorang tidak dinyatakan tidak sesuai di posisi tersebut gitu. Makanya seorang psikolog harus wajib banget menggali dengan detail dan mengkalibrasi antara hasil tes dan hasil interview seperti itu. Itu challenge banget karena kalau kita sampai salah ternyata dia seorang kandidat yang benefit, itu kita fatal banget akibatnya. Karena kita kehilangan seorang yang potensial untuk join di perusahaan kita. Dan balik lagi kita juga harus sesuai dengan nilai culture di budaya tersebut, di budaya perusahaan kita seperti itu. Jadi harus hati-hati banget ya Bu ya, karena kalau salah malah itu yang paling fatal ya Bu ya di dalam rekrutmen ya Bu ya. Oke. Biasanya kita kan memiliki hobi kan masing-masing, kayak saya misalkan hobi saya tuh suka jalan-jalan misalkan. Nah, bagaimana sih hobi itu dapat mendukung kesehatan mental Bu? Oke.
perlu banget karena balik lagi kan ya. Karena kenapa? Kita kadang orientasinya kerja gitu. Nah, kita nggak menyalurkan untuk kita ngeluarin hormon apa mah namanya Karisma? Endorfin Gitu. Kebahagiaan ya, Bu? Kebahagiaan gitu. Betul. Karena balik lagi, karena misalnya kita nggak menyalurkan hobi, berarti kebutuhan akan rasa apa? Bahagia. Iya, kita itu nggak tersalurkan. Karena kan pasti kita kerja ada stresor, ada tuntutan, dan itu harus dikombin dengan terkait hobi itu untuk mengeluarkan hormon endorfinnya. Iya. Jadi ngebalansinnya di situ ya, Bu ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong tadi kita ngeluarin hormon endorfin nih, Bu. Apa kan kita juga ada ya untuk tadi kan kita udah ngomongin buat balansin ke hobi ya, buat ngeluarin hormon kebahagiaan. Nah, bagaimana Bu pendapat Ibu tentang self care, Bu? Karena kan penting banget ya. Penting banget. Nah, itu gimana, Bu? Karena self care itu penting banget karena bentuk dari rasa reward terhadap diri kita sendiri. Kadang karena banyak banget orang-orang yang terkadang lebih mementingkan penilaian atau kebahagiaan untuk orang lain. Terkadang lupa banget untuk cara ngebahagiain diri sendiri. Padahal kita butuh banget reward. Kadang kita lupa loh. Kalau misalnya kadang kita ngerasa ini ternyata nggak oke nih kerjaannya gitu. Kita sudah mengejar diri kita, tapi sebenarnya apapun yang udah dijalani itu yang terbaik di dalam yang sudah kita lakukan maksimal untuk diri kita gitu. Bahkan kita harusnya terkadang bilang sama diri kita, terima kasih ya hari ini kita udah keren banget loh. Iya, gitu. Itu penting banget untuk kita bisa menghargai diri kita dan lebih mengapresiasi diri kita sendiri terkait pencapaian yang udah kita jalani. Oke, tadi kan Ibu sempat mention ya, Bu ya, self reward. Kan sekarang anak-anak zaman sekarang tuh apa-apa maunya habis kerja keras nih, Bu, atau self reward. Jadi selfish gimana pendapat Ibu tentang itu? Oke, self reward itu perlu banget sih buat diri kita. Tapi nggak segala hal misalnya apapun langsung dikasih self reward gitu kan. Pasti kita tetap harus mengkategorikan dan itu balik lagi ke diri kita dalam hal tersebut mana aja yang menjadi poin untuk self reward kita. Misalnya kita kan pasti punya target nih, ketika target itu kita kecapai dalam setahun target kita apa nih, kita lakukan evaluasi dan ketika itu ya itu menjadi self reward. Misalnya self rewardnya kita udah ngotakin nih, udah mappingin dalam setahun ini, nanti kalau kita udah sampai sini kita akan ngelakuin rewardnya seperti ini gitu untuk nge-recap lagi terkait untuk nanti target di berikutnya. Tapi bukan berarti setiap ada pun, woi gue udah keren banget nih gitu, seperti itu sih. Jadi lebih baik saran dari Bu Aisyah kalau self reward itu ketika kita udah achieve-nya tuh yang goals kita, jangan kayak baru ngelakuin apa self reward nih karena udah capek gitu kan, kadang ngerasanya gitu ya kayak. Dan self reward itu nggak harus yang mewah-mewah ya. Iya, mungkin bener. dengan kita bisa liburan atau kita bisa healing itu udah self reward dalam terkait aktivitas bener. kita sehari-hari. Itu liburan mewah sih, Bu. Iya, Kan Bu. liburan udah harus yang mewah-mewah, kita lari setiap pagi aja tuh udah liburan loh ya. Atau beli kopi pas Iya. kita lagi terpuruk itu juga udah proses gitu. self reward. Balik lagi ke mindset kita sih Iya, untuk dalam menilai poin-poin tersebut gitu. Oke. Tapi balik lagi nggak cuma harus kita ngelihat self rewardnya doang, kita juga harus melakukan evaluasi. Tapi evaluasi itu bukan berarti kita gagal, tapi perbaikan hal-hal yang sudah kita jalani. Seperti itu. Jadi mengevaluasi ya, Bu ya. Oke. Keren banget, Ibu. Tapi boleh cerita ya, Bu ya? Boleh dong. Boleh. Bu, jadi gini, saya tuh kayak contohnya menghadapi situasi baru seperti ini kan, podcast kita tuh pertama kali aja ya. Sama nih saya juga. Nah, Sama saya juga Oh loh. my god, terus. Oh my god. pas itu kita cemas gitu kan, Bu, karena pertama kali nih. Nah, kira-kira tuh mengatasi cemas itu gimana ya, Bu, yang benar? Mungkin mengatasi cemas itu bisa mungkin biasanya dengan kalau dari psikologi ya, tarik napas, buang napas. Terus mungkin kayak kita meyakini diri kita kalau apa yang dijalanin itu hari ini pasti bisa. Karena kan kadang nih ya kayak kita ketika mau ngelakuin sesuatu udah mikir aduh nggak bisa nih segala Pesimis macam. dulu Dan ya. itu kan udah membuat mindset kita jadi cemas ya. Dan itu kalau terkait tarik menariknya juga terkait dengan energi gitu. Makanya apapun itu harus dipikirkan dengan positif sih ngejalanin. Jadi pentingnya ya kata-kata positif dan mindset positif, teman-teman. Oke,
Bu, gimana pendapat Ibu dan saran Ibu untuk orang yang suka kayak menunda-nunda akan melakukan sesuatu kayak nanti aja deh kayaknya, itu gimana Bu pendapat Ibu? Mungkin menunda-nunda itu balik lagi, mungkin belum memiliki perencanaan target untuk yang dijalanin. Baiknya buat teman-teman mungkin sebelum melakukan aktivitas, berarti kan setiap nggak usah mulai dari 1 tahun deh, mulai dari hari ini aja kita udah tahu kita harus ngelakuin apa, bikin list dan segala macam, dan kita melakukan checklist apakah ini sudah dijalani atau belum, terus kalau belum apa yang harus kita lakukan untuk besoknya. Dari hal kecil membuat checklist aja gitu. Dan balik lagi terkait dengan semangat ya. Kadang kan orang ya udahlah gampang suka menyepelekan hal betul sepele. Itu masalah penyakitnya ya Bu ya. Iya kadang banyak banget Bu, apalagi di anak-anak kayak saya juga mengakui kadang kayak aduh kayaknya nanti aja deh kayak gitu, nanti malah jadi lupa Bu, lebih seringnya kayak gitu. Nah lebih baik bikin to do list ya Bu ya. Ya apa yang akan mau dijalanin di hari ini, aktivitasnya seperti apa, terus nanti mungkin di siang hari kita review lagi sudah dijalanin atau belum gitu. Kalau belum baiknya seperti apa. Oke, itu sarannya ya teman-teman. Jadi bisa dicontoh, bisa dicoba. Silakan Buat to do list ya Cah ya. Betul, harus tuh buat to do list. Oke. Ibu mau tanya nih, pasti kan Ibu di sini memiliki tim ya, tim rekrutmennya. Nah, gimana cara Ibu berkomunikasi dengan tim Ibu? Oke. Biasanya kita komunikasinya ngobrol sih. Biasanya misalnya setiap seminggu sekali kita ada meeting untuk nge-review nih terkait pekerjaan, terus kendalanya seperti apa, dan kita juga ada grup untuk menyampaikan misalnya hari ini deadline kita kayak gini, pokoknya biasanya kapanpun dia bisa menyampaikan terkait kendala-kendala yang dihadapin gitu. Bahkan kita juga ketika misalnya tim kadang kan tim ada rasa sungkan gak enak gitu, tapi kita belajar kayak misalnya menanyakan hari ini ada kalau saya ya biasanya di rekrut hari ini ada apa aja list pekerjaannya, atau kadang saya ngecek lagi ada ini nanti saya bisa bilang nanti yang ini saya bantu ya, backup ya, seperti itu. Atau biasanya kalau mereka lupa kita reminderin kayaknya yang ini belum deh gitu. Lebih ke komunikasi sih. Atau biasanya mungkin kita pergi jajan sama-sama kayak Siram mencoba bareng ya Bu ya? hubungan interpersonal sih. Berarti biar terencana juga dan gak ada yang miss ya Bu ya komunikasinya. Oke, luar biasa nih membangun komunikasi bareng timnya Bu. Nah kalau caranya Ibu gimana nih Bu mengasih motivasi kepada tim Ibu untuk tetap semangat, untuk tetap konsisten, untuk tetap fokus dalam pekerjaannya itu gimana Bu? Oke, biasanya kalau saya bilang karena load kerja kita lagi tinggi ya gitu. Kan kadang suka yang kayak aduh Bu banyak banget gitu kan ya gitu. Kita bilang lagi infoin ke ke mereka ini challenge loh buat kita, waktunya buat kalian nunjukin sama perusahaan kalau kalian bisa ngelakuin yang terbaik, dan ketika kalian oke, perusahaan pun juga akan ngeliat. Nah ini pun bisa menjadi bekal pembelajaran nanti ketika kalian di luar, mungkin bisa menjadi untuk posisi yang lain, untuk upgrade ketika nanti ada promosi dari manajemen udah ngeliat kalau kadang-kadang kalau timnya ini udah punya skill dan dari kinerjanya oke, penyelesaian masalah oke, sehingga pasti manajemen terbuka untuk mungkin dia bisa dinaikkan untuk training yang nantinya akan masuk ke talent pool untuk menjadi head berikutnya seperti itu. Luar biasa banget Bu Aisyah, sangat memotivasi para timnya ya dan mensupport, kasih tips-tips ke timnya juga. Luar biasa nih teman-teman, boleh contoh kalau udah nonton boleh contoh tips-tips dari Bu Aisyah. Oke Ibu, terima kasih banyak udah mau mampir di podcast kita. Podcast Risma dan Isya. Oke, kita pamit. Terima kasih. Jangan lupa nonton episode selanjutnya. Bye-bye.